buat menghaluskan bumbu saya suruh majikanku beli ini. Mau ngerah sesuatu itu saya ngomong kepada palingnya, kalau enggak saya ngomong kepada bapaknya. Karena apa? Di sini bukan rumah saya takutnya itu saya dituduh mencuri. Hai teman-teman, halo, assalamualaikum, kembali lagi ke channel saya Novita Rini, semangat. Nah, hari ini saya mau kasih tahu kepada teman-teman tutorial memasak kates atau gandul. Kalau di rumahku itu namanya kates, kalau di daerah tertentu itu namanya gandul. Karena di belakang rumah itu kan ada katesnya teman-teman. Terus katesnya itu saya iris seperti ini. Nih, saya iris seperti ini. Ini sudah saya cuci bersih. Sudah saya cuci bersih karena itu mumpung majikanku tidur. Saya sudah masak tapi mereka tidur malahan. Saya mau masak kates dulu atau gandul. Bumbu-bumbunya yaitu cabai merah, bawang merah, karena bawang merahku sudah habis, ini masih turan segini wes nggak apa-apa lah, sama 2 siung bawang putih sama 2 kemiri. Ini teman-teman bumbu-bumbunya seadanya saja karena saya nggak punya daun salam, jadi saya nggak kasih daun salam. Sama ini katesnya kates mentah, jadi saya iris seperti ini saja, nggak terlalu kecil nggak terlalu besar, sedengan. Karena saya lomboknya itu saya masukkan ke sini dulu teman, tak godok aja lomboknya. Terus saya cuma pakai lemper ini saja karena nggak punya lemper batu. Lemperku batu saya taruh di majikanku lama sana. Saya cuma bawa lemper yang kayu. Terus ini kalau buat menghulek itu, kalau kena aneh batu itu penak, tapi kalau kayu sama kayu itu angel. Terus saya suruh majikanku untuk belikan ini teman. Nih, buat menghaluskan bumbu saya suruh majikanku beli ini. Nanti saya haluskan di sini bumbunya. Tapi yo rasanya itu beda sama yang diulek. Kalau diulek itu rasanya itu enak khas teman-teman. Tapi kalau di bumbu ini di blender pakai ini nggak sedep. Nah, ini cuma saya buat menghaluskan ini teman-teman, kemiri saja. Karena nanti yang berambang bawangnya itu saya iris, kemirinya saya haluskan pakai ini. Kalau dihaluskan pakai blender itu nggak bisa halus. Terus bawangnya cuma saya iris seperti ini saja teman-teman. Nah, kalau di blender kok enak rasanya. Nah, diiris. Mbok kuwi mau tak blender apa di oseng-oseng ini aja nggak ngerti, masih belum mengerti. Nah, ini lomboknya sudah saya taruh sini. Ini kok ngisi tok ya teman-teman. Jadikan satu saja dan gelis. Jangan lupa kasih air sedikit. Terus nih seperti ini. Saya kasih garam 1 sendok teh saja. Ya tak blender dulu. Saya blender dulu. Karena ini manual dengan blendernya. Terus ini ditarik. Nah, ini. A few moments later. Nih, agak lumayan lembut.
karena ini ada pisaunya teman-teman. Ya, pisaunya landep. Jangan lupa kasih minyak dulu karena bumbunya saya oseng dulu. Nah ini apa tadi mirinnya jadikan satu. Kelihatannya power di sini. Nih. Jangan lupa kasih air. Saya sedikit itu nih gimana? Micin. Jangan lupa pakai ini teman-teman. Kecap. Aku takut kasinan. Gula putih, bisa ini penyedap. Gas enak. Sambil menunggu meresapnya bumbu. Ini teman-teman, sudah matang. Ya seperti ini saja. Nah itulah resep dari saya ya teman-teman, masakan kates ala Novitarini. Buat kalian yang di rumah itu kalau bumbunya itu bumbunya lengkap itu pasti enak, tapi ini tadi kurang satu, yaitu daun salam. Saya belum beli teman-teman, kemarin aja mirinya itu kan yang belikan Pak Lie, saya suruh Pak Lie untuk membelikannya. Enak, tapi gimana satu apa pepayanya itu enggak saya peres-peres, jadinya agak sedikit pahit kan, baru saja memetik teman-teman, terus nggak tak persi. Aduh, salah kedaden. Lama saya tidak dimasak, maksudnya lama saya tidak masak masakan Indo, jadinya itu rodok-rodok lali. Aku gampang pelupa, tapi masalah uang saya nggak lupa, tapi kalau masak-masakan ini gampang lupa teman-teman. Nggak apa-apa. Maafkan aku ya Mas Bojo, itu nanti saya suruh ambil Mas Bojo
Karena apa ya teman-teman, Mas bojoku kan di pabriknya itu juga masak sendiri, terus mumpung di sini ada kates, terus aku juga bisa masak masakan Indo, ya wes tak kon jupuk. Ya jauh sih antara rumahku sama pabriknya Mas Bojo itu sekitar 1 jam. Sekarang nggak ada terabasan. Kemarin kan ada gempa itu apa jenisnya, JI-nya itu kan ada yang jalannya itu rada ada yang benggang, itu belum total selesai untuk memperbaiki, jadinya dia itu lewatnya itu jalur yang satunya agak jauh, ya agak jauh. Kalau jalur yang rupanya kuning itu yang bengkak itu yang apa itu nih, jalannya rodok miring, maksudnya bengkak sedikit itu lebih cepat. Tapi kalau yang jaraknya ini itu agak jauh, sekitar 1 jam. Ya ditempuh di sini itu ditempuhnya 1 jam itu rumah saku ya bangga dekat. Karena kan numpak JIN, maksudnya itu kereta api atau bis. Kalau naik bis aku nggak tahu teman-teman. Aku jujur, aku kalau di sini naik bis itu takutnya apa? Nggak ngerti jurusan. Terus setiap bis itu kan ada stasiunnya. Ya takutnya itu nggak tahu jurusan. Kalau saya naik JIN, turunnya di mana kan itu ada nganunya teman-teman, ada petanya. Jadi saya nanti ke sini mau ke sini itu naiknya JIN jalur apa itu saya tahu. Tapi kalau naik bis aku nggak berani, takutnya itu ke bawah belasan terus parane neng di aku nggak ngerti, takut tanya-tanya orang nggak direspon. Aku nggak punya itu aplikasi buat naik bis. Itu ada aplikasinya teman-teman, tapi saya nggak download, saya takut. Kalau kalian itu di sini itu enak naik bis apa naik JIN? Kalau menurut saya itu enaknya naik JIN. JIN itu keretanya itu bisa dicari teman-teman. Yang kemarin itu yang saya naiki kayak sepur kereta api itu, saya juga di sini kedua kalinya untuk menaiki itu. Aku juga nggak tahu itu tempatnya di mana, itu nggak tahu. Yang tahu itu Mas Bojoku neng kene dulu, tapi dia tahu segalanya. Karena apa? Jadi setiap Sabtu Minggu dia libur bersama teman-temannya, jadinya dia itu tahu tempat-tempat di mana untuk apa liburan lah, atau di mana tempatnya untuk refreshing. Karena dia setiap itu mancing, terus mancingnya di sini dia tahu jalur. Aku lihat disuruh naik bis kalau karo Mas Bojo aku oke saja, tapi aku kalau sendiri setiap bis yang setiap saya liburan itu saya naiki, itu saya apal, itu saya nggak takut. Tapi kalau saya belum pernah menaiki bis itu saya nggak berani teman-teman, jujur saya nggak berani ya di sini. Kalau di sini itu stopan bis itu banyak, tapi kan setiap bis itu jalurnya beda-beda teman-teman. Setiap jurusan itu beda-beda, sama seperti kereta api atau JIN. Nah kalau JIN itu ada jalurnya, jalur merah, ungu, biru, kuning, oranye, seperti itu kan ada. Tapi kalau bis itu pakai nomor berapa, itu jurusan di mana itu sendiri-sendiri. Beda nomor sedikit itu jurusannya juga beda. Kadang kita lurus, kadang kita menggok. Maksudnya kalau bis nomor, saya contohkan 1, 2, 3, terus kita naikin nomor B 1, 2, 4, ini wes beda jalur teman-teman, jauh. Takutnya itu seperti itu. Nah itulah nyapa aku ngomongnya bis karo JIN gara-gara Mas Bojo arep kesini. Nah itulah resep-resep dari saya masak kates ala Novitar ini, atau disebut gandul. Kalau saya di sini itu mau petik apa mau ngerah sesuatu itu saya ngomong kepada palingnya, kalau enggak saya ngomong kepada bapaknya. Karena apa? Di sini bukan rumah saya takutnya itu saya dituduh mencuri, takutnya. Tapi kalau bapaknya itu kayak saya di kulkas itu masak apa seperti itu ya teman-teman. Nah saya ambil, Pak, terus saya ngomong kepada bapaknya, Pak saya ngambil ini. Ayo puya Ciang, maksudnya jangan ngomong ini itu rumahmu, wis rasa ngomong, di kulkas ada apa kamu masak nggak apa-apa. Enggak, takutnya itu kamu ngomong ke aku, takutnya itu mencari sesuatu itu nggak ada. Jadi aku di sini tuh ya kayak kemarin labu sium saya masak 2 itu ngomong kepada bapaknya, Pak aku masak labu sium 2.
wis masakan timbangannya rusak. Karena bapakku kalau beli sesuatu itu banyak teman-teman. Kemarin ada labu siung ada 10, saya cuma masak 2, terus ini masak yang saya pakai lodeh itu juga 2. Di sana masih ada 6 apa berapa, nggak bisa tahan lama. Ya seperti itu. Alhamdulillah saya di majikan ini saya diperbolehkan untuk masak masakan Indo. Saya diperbolehkan teman-teman. Terus kalau kayak Brambang, Lombok itu sudah habis, itu saya ngomong kepada bapaknya, Pak, Brambangnya habis, Pak, Lomboknya habis. Kalau di rumah saya Brambang, Lombok, bawang kita habis ya kita mikir sendiri, beli-beli sendiri. Tapi kalau di rumahnya majikan, saya sukanya itu seperti itu, nggak mikir, kita ngomong kepada majikan, mereka yang membelikan. Nah semoga kalian yang bisa masak masakan Indo di rumahnya majikan, kalian juga harus ya gimana ya harus jaga diri, hati-hati sendirilah ya. Tidak semuanya itu majikan itu baik, tapi kadang burine itu ngeresu loh. Kalau kalian mengambil sesuatu di kulkas itu, kalau majikan sudah memperbolehkan mengambil, boleh silahkan ngambil. Tapi kalau belum, ya saya mohon kalian ngomong kepada majikan itu yang terutama teman-teman. Kalian ngomong kepada majikan dulu, jangan ambil nyomot saja, nyomot sini, nyomot sana, jangan. Karena setiap majikan itu beda-beda. Nah itu saran saya ya teman-teman. Nah sekian video dari saya teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga kalian suka dengan video saya dan semoga bisa memberikan inspirasi buat kalian buat masakan gandul saya. Nah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.